Alhamdulillah sore ini kita bersama kita Ustadz Salman Andar dari langsung beliau dari rumahnya di daerah Batu Jajar, Bandung Barat. Insya Allah akan kembali membersamai kita menyampaikan dari ilmu tentang kali ini akan mengangkat tema sejarah karena memang beliau ahlinya. Hari ini kita akan mendapatkan penjelasan beliau tentang sejarah awal mula puasa sejak zaman Nabi Adam sampai kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kepada Ustadz Salman, guru kita, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Ustadz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanyalah milik Allah yang telah mengutus Rasulnya Al-Muhajirin di BKN, ya, Gedung Keuangan Negara, dimanapun ibu-ibu dan bapak-bapak berada. Insya Allah di kesempatan yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kajian online, ya. Insya Allah di dalam bahasan kita di sore hari ini kita akan membahas terkait dengan sejarah ibadah saum, ya, semenjak risalah, ya, diturunkan semenjak Adam alaihissalam hingga masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini menjadi pengetahuan bagi kita, sekaligus juga menjadi bagian dari amal soleh kewajiban kita untuk menunaikan saum pada bulan Ramadan. Yang Ya, mohon izin sepertinya mengalami gangguan jaringan, Ustaz Salman. Saya akan coba hubungi dulu lagi. Ustaz Salman, beliau menyampaikan koneksi di sana hujan agak bermasalah. Beliau sedang mencoba untuk masuk lagi ke grup ini, ke ID meeting ini agar bisa kembali menyampaikan tausiahnya. Jamaah sekalian mohon ditunggu. Alhamdulillah, beliau sudah bergabung lagi. Ya, 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 dilanjutkan ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terdengar?
Halo. Jadi sebelum kita membahas terkait dengan sejarahnya, saya ingin menyampaikan terkait dengan apa namanya tuh salah satu di antara kebiasaan kita yang kemudian kadang dalam konteks syariat itu agak berbeda begitu ya. Dalam konteks di mana kita menyatakan bahwa pada bulan Ramadan itu kita menunaikan puasa begitu kan. Padahal sebetulnya kalau menurut terminologi syariat, sebetulnya kita lebih baik ya, lebih syar'i, lebih nyunah begitu ya, lebih sesuai dengan syariat ketika kita menyatakan pada bulan Ramadan ini ya, pada Ramadan di beberapa hari kemuka itu kita akan menunaikan ibadah saum ya. Saum itu maknanya adalah sebagaimana yang dirumuskan oleh para imam mujtahidin, para fuqaha, saum itu maknanya adalah imsak. Maknanya imsak itu adalah bahwa kita menunaikan ibadah untuk menahan diri. Karena imsak itu dalam terminologi syariat maknanya menahan diri. Menahan diri dari makan, dari minum, dan bermesraan ya atau jima campur dengan pasangan halal pada siang hari di bulan Ramadan. Maknanya itu. Berbeda halnya dengan pemaknaan puasa. Puasa itu berasal dari bahasa Sansekerta ya, yang bersumber dari bahasa orang-orang Hindu ya, yang di sana berasal dari kata apawasa, yang maknanya adalah mendekat kepada Tuhan dengan ritual menyiksa diri. Menyiksa diri dengan tidak makan, tidak minum, dan menjauhi lawan jenis ya, mencari kenikmatan dengan lawan jenis. Maka itu aktivitas adalah untuk apawasya, yang maknanya adalah menyiksa diri. Hingga orang-orang Hindu ya, orang-orang yang ada di Hindustan ya dalam bahasa Sanskerta itu, mereka melakukan ritual apawasa untuk menjadi orang-orang suci, menjadi orang-orang yang dekat dengan Tuhan dan terbebas dari dosa begitu. Nah, hingga ketika proses Islamisasi yang ada di Pulau Jawa ya, pada waktu itu ya, orang-orang Hindu dan orang-orang Buddha yang mereka terbiasa menempuh ritual apawasa atau menyiksa diri ya dengan tidak makan, tidak minum, menjauhi kesenangan syahwat dunia, maka kemudian pada saat mereka orang-orang Hindu dan Buddha itu melihat orang-orang Muslim, orang-orang mukmin menunaikan saum pada bulan Ramadan dengan tidak makan, tidak minum, dan tidak mencari ya kesenangan syahwat dunia dengan lawan jenisnya yang halal, mereka menyatakan bahwa lihatlah orang-orang Islam, orang-orang mukmin pun sedang melakukan apawasa untuk mendekat kepada Tuhannya, sekaligus juga untuk ya menjadi orang-orang suci. Karena apa? Setelah menunaikan saum, maka masuk ke bulan Syawal, kembali kepada fitrahnya, menjadi orang-orang suci, menjadi orang-orang yang terbebas dari dosa, orang-orang yang bersih dari dosa-dosa yang terdahulu. Maka ternyata dari situlah kemudian muncul istilah puasa kata orang-orang Sunda, atau puoso kata orang-orang Jawa, atau poso begitu. Hingga dalam konteks itulah kemudian kita paham bahwa ketika kita menggunakan terminologi bahasa, maka sebaiknya kita menggunakan istilah saum yang maknanya adalah ya terkait dengan imsak, artinya menahan diri, ya menahan diri dari ya makan, minum, dan bercampur begitu ya dengan pasangan halal begitu ya. Ya, mohon maaf jemaah, sepertinya Ustaz Salman mengalami gangguan jaringan lagi. Saya coba menghubungi beliau lagi via telepon, mohon ditunggu. Ustaz? Ya. Punten tadi ayah suaraan Ustazah hilang. Oh gitu. Aina ke kuping. Gimana? Halo? Sekarang jelas, Ustaz.
Sekarang jelas. 1, jelas 2, ya. terdengar? Jelas. Silakan dilanjut, Ustaz. Terdengar nggak? Terdengar, Ustaz. Ya, sip. Ya, saya ulang ya. Sebelum kita bahas terkait dengan sejarahnya, saya ingin menyampaikan terkait dengan salah satu kebiasaan di antara kita yang sebetulnya agak tidak tepat begitu ya. Ketika kita menyatakan bahwa memasuki bulan Ramadan itu kita akan menunaikan ibadah puasa. Sebetulnya lebih tepat kita pakai istilah kita akan menunaikan ibadah saum. Karena apa? Karena puasa itu berasal dari bahasa Sanskerta, dari kata apawasa, yang mananya adalah menyiksa diri. Menyiksa diri untuk menjadi orang-orang suci, untuk masuk ke level para Brahmana begitu. Itu dalam terminologi orang-orang Hindustan, orang-orang India yang beragama Hindu, ketika mereka mengadakan ritual untuk tidak makan, tidak minum, dan juga tidak berhubungan seksual begitu ya. Maka dalam konteks itu mereka tidak menikmati dunia, tapi justru menyakiti diri, menyiksa diri. Makanya kemudian puasa dari kata apawasa, yang mananya mendekat kepada Tuhan, Tuhan yang dimaksud adalah Tuhan Trimurti. Ya, ada dewa Brahma, ada dewa Shiva, ada dewa Wisnu begitu. Sedangkan maksud ketika kita menunaikan saum itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan dalam konteks ini kemudian saum yang dimaknai sebagai imsak atau menahan diri ya dari tidak makan, ya, tidak minum dan juga tidak berhubungan atau tidak bercampur di siang hari pada bulan Ramadan untuk dekat dengan Allah begitu. Hingga dalam konteks inilah kemudian kita lebih tepat menggunakan istilah saum daripada istilah puasa begitu ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, baru kita masuk ke pembahasan terkait dengan ibadah saum itu sendiri ya. Kita tahu ya disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Di sana dikatakan ya ayyuhalladzina amanu ya kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk menunaikan ibadah saum ya pada bulan Ramadan ini ya sebagaimana telah kami wajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, umat-umat terdahulu ya, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Di sini kita bisa memahami seperti yang dinyatakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, bahwasanya ibadah saum itu disyariatkan oleh Allah kepada umat manusia, ya, baik itu umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahkan umat-umat sebelum kerasulan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, umat-umat terdahulu, ya, ini sebagai bukti bahwa manusia itu merupakan hamba Allah. Dan salah satu konsekuensi hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diperintahkan untuk menunaikan ibadah. Salah satu di antara ibadahnya itu adalah ibadah saum atau kita katakan itu ibadah puasa kan begitu. Jadi itu ibadah saum itu merupakan kewajiban seorang hamba kepada Robnya, konsekuensi keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengarah kepada konsekuensi dari amal soleh tadi akan mendapatkan bentuk keimanan yang sempurna sekaligus juga ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala begitu. Dan ini kemudian syariat itu pun ya, perintah untuk menunaikan saum itu pun tidak hanya diperintahkan kepada umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi juga diperintahkan kepada para anbiya, para nabi-nabi ya, umat-umat terdahulu. Contohnya misalkan kalau kita perhatikan lebih lanjut, Nabi Adam alaihissalam itu pernah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga untuk menunaikan ibadah saum ya. Menunaikan ibadah saum dan diantaranya kalau diperhatikan lebih lanjut ya, ibadah saum yang ditunaikan oleh Adam alaihissalam itu adalah bentuk pertaubatannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika beliau dan juga Hawa ya, Bunda Hawa itu melanggar perintah Allah ya dengan mengonsumsi buah huldi. Maka pertaubatannya itu diantaranya dengan menunaikan ibadah saum. Kemudian juga begitu beliau diturunkan ke bumi Allah ini sebagai khalifah fil ardh, sebagai pemimpin di atas muka bumi, sebagai pengurus, sebagai pengatur di atas muka bumi, maka kemudian beliau ya Adam alaihissalam pun menunaikan ibadah saum ya. Dan
kalau diperhatikan lebih lanjut, ya, sebagaimana yang kemudian diungkapkan oleh para ulama, ya, dinyatakan bahwa Adam alaihissalam itu begitu bertemu kembali dengan Bunda Hawa, ya, dikatakan bahwa Hawa itu diturunkan di Jeddah, sedangkan Adam alaihissalam itu diturunkan di Sri Lanka, begitu, di Ceylon. Dan ketika bertemu itu di Padang Arafah, maka mereka pun menunaikan rasa syukurnya itu dengan ibadah saum, begitu. Ibadah saum, ama, iya punten ibu budak mah. Jadi pada waktu itu kalau diperhatikan lebih lanjut, Adam alaihissalam dengan Bunda Hawa itu menunaikan ibadah saum setelah apa? Setelah mereka dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di di Jabal Rahmah, ya, di Padang Arafah pada waktu itu. Maka mereka menunaikan ibadah saum. Nah, sebagai bukti rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu. Berikutnya, Adam alaihissalam pun dikatakan oleh para alim ulama itu bahwa Adam alaihissalam pun biasa menunaikan saum 3 kali, ya, setiap bulannya. Kemudian juga ada yang menyatakan bahwa Adam alaihissalam pun dalam 1 tahun pernah menunaikan saum selama 40 hari untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk taqarrub illallah, untuk menunaikan kedekatan diri sebagai seorang hamba kepada Tuhannya, kepada Robnya, gitu. Itu kisah yang kemudian kita dapatkan terkait dengan bagaimana saumnya Adam alaihissalam, ibadahnya Adam alaihissalam kepada Robnya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kalau diperhatikan lebih lanjut, berkenaan dengan saum Nabi Allah yang lain. Di antaranya adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam itu ketika kaumnya, ya, banyak yang kemudian tidak beriman ataupun kufur kepada Allah dan Rasulnya pada waktu itu, maka kemudian kaum Nabi Nuh alaihissalam itu diazab dengan air bah, ya, dengan tsunami, dengan banjir besar, begitu. Dan ketika Nabi Nuh alaihissalam bersama 3 orang anak laki-lakinya, baik itu adalah Sam bin Nuh alaihissalam, kemudian Yafid bin Nuh alaihissalam ataupun Ham bin Nuh alaihissalam, beserta dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kepada Nuh alaihissalam, itu mereka kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan naik ke atas bahtera, naik ke atas perahu. Dan selama mereka berbulan-bulan di atas perahu itu, mereka pun menunaikan ibadah saum, menunaikan ibadah untuk menahan lapar, ya, menahan haus, ya, dan juga kenikmatan campur, begitu. Ya, karena apa? Karena memang itu dalam upaya mereka, ya, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah untuk meningkatkan kualitas keimanannya, untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selama berbulan-bulan di atas perahu ketika banjir besar di permukaan bumi ini, maka Nabi Nuh alaihissalam beserta umatnya yang ditolong oleh Allah, umatnya yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, umatnya yang kemudian mereka adalah orang-orang yang diselamatkan, itu mereka menunaikan ibadah saum, begitu. Itu dengan menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, dan tidak bercampur, begitu. Dan kalau kita perhatikan lebih lanjut juga, makanan dan minuman yang kemudian dihimpun oleh Nabi Nuh alaihissalam di atas perahunya itu juga terbatas dalam konteks itu, hingga itu salah satu diantaranya ibrohnya, mereka itu bisa menghemat makanan dan minuman yang ada di atas perahu, ya, di atas permukaan bumi yang saat itu dilanda dengan banjir besar. Itu adalah ibadah saumnya Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian juga ada ibadah Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam juga kita tahu, ya, ada satu peristiwa yang luar biasa ketika Nabi Yunus alaihissalam itu ketika dakwahnya didustakan oleh kaumnya, beliau merasa kecewa dan akhirnya kemudian pergi meninggalkan kaumnya, dan bahkan perginya itu dengan naik perahu, ya, dan di tengah-tengah perahu itu ada badai besar yang itu harus kemudian mengurangi, ya, bobot perahu itu agar selamat. Dan setelah diundi oleh nahkoda kapal, ternyata yang harus dilemparkan ke laut itu adalah Nabi Yunus alaihissalam. Dan begitu Nabi Yunus alaihissalam dilemparkan ke atas permukaan laut, maka ternyata ada Zunun, begitu, ya. Ada seekor paus biru yang itu kemudian menelan dari Nabi Nuh alaihissalam pada waktu itu.
Nah, selama di dalam perut ikan paus begitu ya, itu Nabi Nuh alaihissalam pun tidak makan, tidak minum. Itu menunaikan saum, ya. Dan sampai kemudian Nabi Yunus alaihissalam itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dilindungi, diselamatkan, ya ditolong dan agar senantiasa siap kembali untuk mengemban risalah gitu. Mengemban risalah kenabian. Dan itu selama di dalam perut ikan paus tadi, Nabi Yunus alaihissalam itu menunaikan saum, menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berbukanya Nabi Yunus ketika apa? Ketika dimuntahkan kembali oleh paus itu ke tepian pantai, dan berbukanya itu dengan makan dari minum air susu kambing yang lewat di situ, kemudian juga makan ya semacam buah belewah begitu ya, atau semacam umbi-umbian yang ada di bibir pantai ketika Nabi Yunus alaihissalam itu dimuntahkan oleh paus yang dimaksud begitu. Jadi para ulama menyatakan bahwa Nabi Yunus alaihissalam itu saum di dalam perut ikan paus itu selama kurang lebih 7 hari 7 malam begitu. Itu yang dialami oleh Nabi Yunus alaihissalam. Kemudian juga ada peristiwa yang kemudian kita kenal ya, dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam pun kalau diperhatikan lebih lanjut, beliau itu ketika masa kecilnya ya itu diiri hati itu oleh saudara-saudaranya, hingga pada suatu waktu Nabi Yusuf alaihissalam itu dijebloskan atau dilemparkan ke dalam sumur. Kenapa? Kedengkian dari saudara-saudara Yusuf alaihissalam yang kemudian tidak suka dengan Yusuf pada waktu itu. Dan selama di dalam ya sumur ya itu, Nabi Yusuf alaihissalam pun tidak makan, tidak minum. Kenapa? Memohon pertolongan kepada Allah. Dan cara untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dengan ibadah saum. Nah, apalagi kan kita tahu di bawah sumur itu kan tidak ada makanan dipastikan begitu. Maka salah satu bentuk tawakal Allah ya, menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Yusuf selama berhari-hari di dalam ya sumur itu menunaikan saum, ya menahan diri dari lapar ya, dan juga menahan diri dari kehausan ya, sekalipun ada air di dalamnya gitu. Nabi Yusuf alaihissalam itu menunaikan saum. Kenapa? Konsekuensi keimanan beliau untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan juga ketika Nabi Yusuf alaihissalam itu ya pernah ya dibawa ke Mesir, dijual di Mesir menjadi seorang hamba sahaya, dan pernah dipekerjakan di rumah pembesar Mesir pada waktu itu. Dan kita tahu istri pembesar Mesir pada waktu itu yang namanya Zulaikha, katanya kan dikatakan demikian, Zulaikha itu tergoda kepada ketampanan Yusuf alaihissalam. Namun kita tahu juga kemudian Yusuf alaihissalam itu lebih suka ya di penjara ya, di kerangkeng, di jeruji besi ya, daripada kemudian tergoda oleh perempuan yang menggodanya tadi, yang merupakan istri dari pembesar Mesir saat itu. Dan selama di penjara itu, Nabi Yusuf alaihissalam pun menunaikan saum. Ya, tidak mau makan, tidak mau minum. Kenapa? Meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijaga kehormatannya, dijaga kemuliaannya, tidak tergoda kepada bujuk rayu perempuan, godaan perempuan, sekaligus juga meningkatkan kualitas keimanan dan kesolehannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama di penjara, Nabi Yusuf alaihissalam pun menunaikan saum begitu. Bahkan ketika Nabi Yusuf alaihissalam pun dibebaskan dan kemudian bahkan menjadi seorang yang kemudian mendapatkan amanah kekuasaan, menjadi seorang yang mengatur terkait dengan distribusi kekayaan, berbendahara negara Mesir pada waktu itu, di masa Fir'aun, para raja Mesir pada waktu itu, Nabi Yusuf alaihissalam pun pada waktu itu pun kemudian mendapatkan amanah sebagai pengelola keuangan, administrasi terkait dengan finansialnya begitu ya, manajer keuangannya begitu. Itu beliau juga ketika mendapatkan amanah dengan sedemikian rupa penuh kemuliaan dan kehormatan, bahkan juga mengatur kas keuangan. Yang namanya kas keuangan otomatis kan banyak uangnya tuh begitu kan. Bisa aja kan beliau membelanjakan hartanya sedemikian rupa untuk memuaskan keinginan-keinginannya. Namun ternyata Nabi Yusuf alaihissalam itu
untuk menjaga terkait dengan sikap amanahnya tadi, beliau juga menunaikan ibadah saum Nabi Yusuf alaihissalam itu demi untuk apa? Mengingat terkait dengan ya berbagai penderitaan yang beliau alami sebelum-sebelumnya untuk senantiasa mawas diri dan juga waro berhati-hati agar tetap menjaga amanah terkait dengan keuangan di perbendaharaan Mesir pada waktu itu. Hingga beliau agar ingat terkait dengan penderitaan wong cilik, ya penderitaan rakyat kecil, maka beliau senantiasa menunaikan ibadah saum pada waktu itu untuk menjaga sikap amanahnya dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah amal ibadah saum yang ditunaikan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Demikian pula di antara para nabi Allah yang lain pun kita tahu ada sosok yang dikenal sebagai Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam itu yang dikenal oleh Bani Israel sebagai David ya yang mengalahkan Goliat atau Daud yang mengalahkan Jalut ya panglima perang Filistin yang ada di Kanaan ya ataupun di Palestina Utara pada waktu itu berperang antara Daud alaihissalam dengan Jalut ya antara David lawan Goliat. Nah, ternyata sosok Nabi Daud alaihissalam itu pun adalah sosok yang kemudian senantiasa menunaikan ibadah saum untuk menjaga kualitas keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Nabi Daud alaihissalam pernah mendapatkan amanah menjadi sosok yang berkuasa atas Bani Israel, Nabi Daud alaihissalam itu pernah dicoba dan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala akibat apa? Akibat anak atau putra dari Nabi Daud alaihissalam itu mengalami sakit keras begitu. Hingga dalam konteks itu kemudian Nabi Daud alaihissalam memohon petunjuk dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan saum selama 7 hari berturut-turut. Bahkan beliau itu sampai kemudian tidak keluar rumah, tidak keluar kamar demi untuk bermunajat kepada Allah, demi untuk taqarrub ilallah dengan ibadah saumnya begitu. Selama 7 hari 7 malam tiada henti begitu. Dan ternyata di hari ketujuh itu ya anaknya itu benar-benar diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dipanggil ya. Dengan apa? Dengan tibanya Ijrail alaihissalam menjemput jiwa dari anaknya. Maka kemudian Nabi Daud alaihissalam itu keluar dari tempat ibadahnya ya. Itu kemudian setelah itu beliau mendapatkan petunjuk ya dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghentikan terkait dengan ibadah saumnya tadi. Dan beliau menggantikan ibadah saumnya itu dengan sekali saum atau sehari saum, berikutnya tidak, berikutnya saum lagi, berikutnya tidak, berikutnya saum lagi, kemudian tidak lagi. Maka kita mengenal istilah saum Daud. Sekali saum, berikutnya tidak. Berikutnya saum lagi, berikutnya tidak. Berikutnya saum lagi, berikutnya tidak. Saum Daud itu adalah saum selang-seling. Dan ini kita tahu juga pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita juga kaum Muslim diizinkan, diperkenankan untuk menunaikan ibadah saum Daud, ya saum yang selang-seling. Syariatnya ketika kita mengetahui bahwa Daud alaihissalam pada waktu itu diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengganti saumnya selama 7 hari 7 malam itu dengan saum yang selang-seling begitu. Itu ibadah saum pada masa Nabi Daud alaihissalam. Hingga dalam konteks inilah kita paham ketika Quran surat Al-Baqarah surah yang kedua ayat ke-183 mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, telah diperintahkan kepada kalian untuk menunaikan ibadah saum sebagaimana telah diperintahkan kepada umat-umat sebelum kalian, umat-umat terdahulu, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Bertakwa itu adalah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, sekaligus juga dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau diperhatikan lebih lanjut terkait dengan ibadah saum ini ya itu adalah ibadah yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan ketika masa Adam alaihissalam itu ya telah turun ke atas permukaan bumi ini sebagai khalifah fil ard, sebagai pemimpin, pengatur, pengurus dunia ini begitu. Dan kalau diperhatikan lebih lanjut, syariat saum ini pun ya itu pun disyariatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Umat Muhammad yaitu kita semuanya. Di antaranya kita tahu bahwasanya Rasul memperkenankan kepada kita untuk menunaikan saum Daud. Nah, seperti yang tadi diungkapkan, ada saum yang kemudian selang-seling ya. Hari ini kita saum, besoknya tidak, berikutnya saum lagi, besoknya kemudian tidak. Ini adalah saum sunnah yang diperkenankan oleh Rasulullah kepada kita. Kemudian yang kedua adalah saum
Ayyamul Bid, yaitu saum 3 hari setiap tengah bulan, mulai hari ke-13 sampai hari ke-15. Itu bagian dari sunnah Rasulullah SAW untuk taqarrub ilallah. Dan ini diperkenankan, disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini merupakan sunnah Rasulullah untuk kita tunaikan, bagian dari amal soleh kita untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu saum ayyamul bid, saum tengah bulan, hari ke-13, 14, dan 15 setiap bulan. Penanggalannya penanggalan Hijriyah tentunya, bukan penanggalan Miladiah atau Masehi. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita tahu terkait dengan saum Ramadan. Dan saum Ramadan ini bukan semata-mata sunnah Rasul, tapi ini merupakan amal fardu, ya, kewajiban yang diberikan, diamanahkan kepada kita, umat Rasulullah, umat Muhammad SAW. Bahkan kita tahu bahwa saum Ramadan itu sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis sahih, di sana dikatakan man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menunaikan saum pada bulan Ramadan karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharapkan ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Mana di sini para fuqaha menyatakan dosa-dosa yang telah lalu itu adalah dosa-dosa kecil yang biasa kita mungkin lalai, mungkin lupa, mungkin abai terkait dengan dosa-dosa yang lazim atau biasa kita lakukan misalkan. Makanya kita tahu bahwa salah satu di antara ibadah yang biasa kita tunaikan untuk menghapuskan dosa ke dosa berikutnya, dari sholat ke sholat, dari Jumat ke Jumat, dari saum ke saum, dari umroh ke umroh, dari haji ke haji. Artinya apa? Misalkan dari saum Ramadan tahun yang lalu ke saum Ramadan hari ini yang akan datang, itu tentu kita bisa jadi kita melakukan amal-amal salah yang itu dicatat sebagai amal dosa. Maka itu bisa dihapuskan dengan saum Ramadan berikutnya. Atau misalkan tadi kita menunaikan sholat zuhur. Ketika kita akan menunaikan sholat asar, bisa jadi di antara zuhur dengan asar kita berbuat dosa kepada Allah. Maka dari sholat ke sholat itu pun bisa menghapuskan dosa-dosa yang dimaksud. Dosa-dosa apa yang dimaksud? Maka kemudian Imam Abu Hamid, ya, Muhammad Al-Ghazali menyatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwasanya dosa-dosa yang bisa dihapus oleh ibadah saum dari Ramadan ke Ramadan, dari sholat ke sholat, ya, dan juga dari Jumat ke Jumat, itu adalah dosa-dosa kecil, seperti misalkan kita tidak bersikap amanah, atau kita berdusta, atau kita mukulin orang lain tanpa hak, atau menyakiti orang lain tanpa hak, dan lain sebagainya. Itu dosa-dosa yang kemudian itu bisa dihapuskan oleh Allah ketika kita menunaikan ibadah kepada Allah dalam rangka taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, konsekuensi keimanan kepada Allah, sekaligus juga bukti pembuktian kita adalah sebagai hamba Allah yang banyak kilapnya, banyak dosanya, banyak lupanya, begitu. Maka dengan saum Ramadan ke saum Ramadan yang lain, maka dosa-dosa kecil tadi itu bisa diampuni. Nah, kalau dosa besar, tentu tidak dengan dari Ramadan ke Ramadan, dari saum ke saum, dari sholat ke sholat, dari Jumat ke Jumat, dari umroh ke umroh, dari haji ke haji, itu harus dihapuskan dengan taubatan nasuha. Itu beda pembahasannya, gitu. Jadi, seperti misalkan dosa besar itu, misalkan membunuh tanpa hak, kemudian juga berdosa kepada kedua orang tua, kemudian juga berzina atau memperkosa dan lain sebagainya. Itu merupakan dosa-dosa besar yang itu tidak bisa diampuni melalui aktivitas saum ke saum atau Ramadan ke Ramadan. Itu harus dengan taubatan nasuha. Dan taubatan nasuha yang dimaksud, Imam Al-Ghazali itu merincikan harus melalui 4 amalan. Amalan yang pertama itu dengan sholat taubat, ya, berjanji bersumpah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak melakukan dosa yang sama, ya, itu yang kedua. Yang ketiganya itu kemudian, ya, memohon maaf kepada orang-orang yang kita zalimi dengan perbuatan dosa besar tadi. Kalau membunuh maka harus meminta maaf kepada keluarga korban. Kalau kemudian berdosa kepada kedua orang tua, maka kita harus memohon maaf kepada kedua orang tua. Jadi kepada orang-orang yang dizalimi, begitu. Atau ketika berzina, maka harus memohon maaf kepada keluarga, ya, yang diajak berzina tadi. Ini menunjukkan
menunjukkan bahwa taubatan nasuha itu maknanya bukan untuk diri sendiri, tapi juga untuk kebaikan orang lain begitu. Ada makna aktif. Dan yang terakhir ya, Imam Al-Ghazali menyatakan taubatan nasuha itu ditempuh dengan yang keempat, itu adalah dengan aktif mencegah orang lain dari perbuatan dosa besar yang sama. Artinya apa? Kalau ada orang yang mau membunuh orang lain tanpa hak, maka kita punya kewajiban untuk mencegahnya. Artinya apa? Kita wajib berdakwah, kita wajib untuk nahi mungkar, kita wajib untuk amar ma'ruf terkait dengan hal-hal yang menyebabkan kita pernah berbuat dosa tempo hari dengan dosa besar itu begitu. Makanya dalam konteks itu kemudian dosa besar itu tidak bisa diampuni, tidak bisa dibersihkan dengan saum ke saum begitu. Gimana? Waktunya 1 menit lagi. Kita keluar dulu, terus kemudian nanti semua jamaah masuk lagi ya. Ya, boleh mangga. Izin saja, kita keluar dulu, nanti masuk lagi sekitar setengah menit lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.